poinnya bukan bicara seberapa besar amplop yang kamu kasihkan kepada di acara itu sebenarnya, seberapa banyak kamu nyawer, bukan itu sebenarnya. Ya sudah, saya harus terbuka misalnya karena banyak orang kesempatan. Publik jauh lebih cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Wah, hari ini saya melanjutkan lagi podcast SPDI. SPJ 5? Ya, jadi sekarang menuju pemilu 2024. Hari ini tahun spesial hari ini ya. Caleg, salah satu caleg Bakti Penajam. Ini ya salah satu jurnalis juga sih di Penajam Pasar Utara 2024. Sebagai caleg dari Partai Gerindra Bakti Penajam. 2019 sempat juga maju di dapil Pakuwaro. Ya, alhamdulillah bisa mendapatkan suara 1000. Ya, mudah-mudahan tahun ini untuk 2024 kesiapan untuk maju pilek otomatis pasti punya kesiapan yang lebih serius dibanding 2024. Gimana kesibukan sekarang ini? Momen sekarang lagi prepare persiapan. Kembali udah beberapa kali aktivitas lah. Walaupun kita belum bisa se-vulgar teman-teman yang hari ini udah rame pasang spanduk atau pasang algata lah, karena kita punya target, punya metode teman-teman bekerja dengan metode hitungan yang coba untuk meminimalisir kos juga, karena politik tanpa kos nggak bisa. Begitu. Iya. Terus selain itu apa lagi? Kalau saat ini fokusnya itu bagaimana publik tahu dulu bahwa hari ini kita ikut kembali di kontestasi politik di pesta demokrasi. Tapi terlepas itu semua, ya tetap fokus sama tanggung jawab sebagai orang tua kan. Sejauh ini. Tahun segini 2019 kemarin kan ada Pilgub baru ya. Itu sosialisasi di sana. Otomatis kan ini berarti mulai dari nol lagi ya untuk sosialisasi segala macam. Ini seperti apa sih? Ya, jadi banyak yang tanya kenapa kemudian pindah dapil. Nah, karena saya bilang tadi, saya sampaikan di awal tadi bahwa saya juga fokus sama ke anak-anak. Karena hari ini saya bertugas sebagai bapak dan ibu, jadi saya tidak mau mempertaruhkan anak-anak saya tetap bertahan di Waru dan Babu. Ketika kemudian saya aktif di Waru dan Babu dulu, menyebabkan jarak saya dengan anak-anak yang hari ini butuh perhatian lebih. Saya pikir saya lebih baik memilih bertarung di tempat yang baru, sehingga saya tetap bisa berkomunikasi dan melaksanakan tanggung jawab saya. Karena tanggung jawab itu kan bukan hanya bicara tentang apa yang saya kasihkan ke dia, tapi wujud perhatian saya terhadap anak-anak itu jauh lebih penting. Nah, kalau bisa berjalan beriringan, kenapa enggak gitu kan? Gitu. Nah, kalau dulu di Babu kan dapat 1000 karena keluarga besar di sana. Penajam sendiri kan ya asalnya dari sana. Otomatis ada perbedaan ya, perbedaan strategi yang dipakai untuk 2024 dengan 2019, pasti kan strateginya berbeda. Ya, banyak, tapi saya tidak jauh berbeda sih, pendekatan persuasif dengan masyarakat, menggunakan komunikasi ya seperti biasanya, nggak ada yang berubah, menggunakan pola yang ya setulus-tulusnya melakukan aktivitas baik. Ya kalau bilang orang itu kan, kalau kemarin saya sering disinggung, walaupun memang saya ketemu sama siapa aja sebenarnya pasti senyum saya, bukan berarti karena mau caleg pakai caleg senyum terus dia bilang, padahal enggak, ya memang gini orangnya gitu, bukan karena mau nyalek terus kemudian saya senyum sendiri. Kalau senyum sendiri kan dikira orang gila. Nah, banyak pertanyaan loh, kenapa kemudian bagaimana strategi pola di sana dan di sini. Pola di sana dan di sini, yang pertama saya tidak bisa jabarkan secara konkret karena
lawan kita di luar itu banyak naga-naga atau banyak kekuatan atau power yang lebih besar daripada kita dengan basis kemampuan kita juga yang terbatas. Tapi terlepas dari itu semua kita punya pola yang hari ini coba untuk menjelaskan bahwa anak muda itu bisa andil di momentum politik ini. Dan saya berbangga banyak kader-kader partai muda yang hari ini ikut di kontestasi di tahun 2020. Kalau dulu jarang banget. Ya. Ini kan masuk di partai juga ya. Iya. Najam, kita tahu ya. Najam ini kan ada juga kampanye Kepala sama ada. Ini kan cukup besar ya, besar. Ya kecil persaingannya cukup besar. Gimana? Dua orang incumbent ini bukan musuh menurut saya. Iya. Saya lebih berpikir bahwa hari ini bagaimana, karena saya hakul yakin bahwa rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Kalau saya berikhtiar semaksimal mungkin, itu yang akan saya dapatkan. Bicara tentang masalah lawan antara keduanya, bukan bicara lawan. Hari ini bagaimana memenangkan Gerindra menurut saya kan. Bagaimana memenangkan Gerindra, terus kemudian saya personal untuk kemudian bisa memaksimal posisi saya. Ketika kemudian saya bisa melampaui di antara mereka, walaupun ketua orang terlalu berat ya dengan suara yang sampai 4.000 itu agak, bukan saya pesimis dengan hal itu. Ya kita mesti paham popularitas mereka, beliau itu jauh lebih. Nah hari ini berkompetisi di wilayah yang memungkinkan saja lah. Orang juga menganggap bahwa dapil Najam itu dapil neraka ya. Kenapa? Ada 11 kursi, 11 ya? 12 kursi dengan 100 lebih caleg, otomatis kan persennya luar biasa ya. Itu strategi seperti apa yang dipakai mereka? Pertama punya modal besar, terus income 12 itu sudah punya jasa politik ke orang, apa jaringan juga sudah cukup bagus, cukup. Ya bagaimana menghadapinya? Gini bang, saya berkaca di Waru dan Babulu ya. Dapil Waru Babulu di momen itu saya tidak punya uang. Saya tidak punya uang cukup untuk kemudian bertarung di momentum itu. Tapi ternyata animo publik ketika kemudian kita bisa menjelaskan ke mereka rasional kita ke mereka bahwa hari ini kita berjuang dengan yang sebenarnya berjuang, mereka juga welcome. Siapa bilang bahwa hari ini semua butuh kos? Ya, butuh kos. Kos itu kan yang mesti uang kopi lah, apalagi nongkrong kopi gitu kan. Ya memang pasti ada, tapi bukan bicara tentang masalah itu. Kalau dibandingkan yang lain, ya uang kopinya mereka, nongkrong kopinya lebih banyak daripada kita kan. Gitu. Nah sebagai jurnalis ya, kita kan sebagai jurnalis itu pasti politik dan politik dalam politik, ya politik dalam politik. Khususnya dalam apakah akan dilakukan itu atau tetap juga mengikuti arus politik? Saya tetap komitmen dan konsisten ya dengan metode gaya saya di tahun sebelumnya. Jangan saya sampai pernah buat tagline, bahkan di Waru Babulu saya pernah buat tagline yang begini. Jangan pernah nilai diri Anda dengan rupiah. Saya coba untuk menginterpretasikan kepada publik bahwa jangan sampai nilai yang sesaat itu yang kemudian mempengaruhi seseorang. Ya terlepas bicara tentang itu metode yang lain atau siapapun itu, tapi hari ini kita coba untuk hadir untuk mencerahkan. Katanya Presiden Prancis kan Erdogan, Turki, dia bilang kalau bukan saya katakan saya orang baik, tapi hari ini kita yang paham tentang politik dan paham bagaimana konstelasi politik kalau orang baik tidak terjun di politik, maka orang yang jahat lah yang akan memenuhi tempat-tempat itu. Nah, saya pikir kesempatan ini yang kemudian saya coba untuk ambil. Penerima masyarakat bagaimana? Saya coba menjelaskan seperti itu. Ya plus minus, ada yang menyatakan ada ya kita nggak bisa pungkiri ya bahwa wanipiro itu ada, kita nggak bisa bohong bahwa memang di bawah ada wanipiro ya, walaupun itu mungkin candaan ya atau apapun itu, tapi saya pikir masyarakat yang cerdas dia akan memilih dengan metodenya yang benar gitu. Bukan bicara tentang dia terpengaruh karena uang, bukan berarti kemudian yang dia terima uang terus kemudian. Kalau saya sih masyarakat lebih cerdas lah.
memilah dan memilih mana yang betul-betul punya kompetensi. Bukan kemudian saya katakan bahwa karena saya mikir banyak caleg-caleg di Gerindra ya punya kompetensi juga, apalagi yang incumbent juga aku sudah punya pengalaman. Tapi hari ini publik ada ketertarikan saya bahwa publik itu juga jenuh sebenarnya. Yang saya tangkap di bahwa Jenuh seperti apa? Jenuh dengan kondisi yang ada. Mungkin yang terlebih kita lagi bicara tentang IKN. Beberapa kali terkesan mesti normatif lah. Hari ini kan butuh gebrakan-gebrakan. Saya coba untuk hadir dengan gebrakan-gebrakan yang insya Allah kita akan persiapkan ketika kemudian kita diberi kesempatan untuk kemudian duduk di momentum legislatif nanti. Orang menganggap bahwa ada dengan sebagai caleg, tapi penanya juga kan, ya pemimpin cerdas lah dengan silaturahmi, pegawai segala macam. Bagaimana meyakinkan pemerintah pemimpin cerdas itu? Itulah saya rasa dari Partai Gerindra ada memperjuangkan data seperti apa itu untuk meyakinkan mereka. Saya tidak mau kepedean sebenarnya, Bang. Cuman saya dengan aktivitas yang ada kita coba untuk menjelaskan upaya-upaya kita bagaimana hari ini. Ya salah satunya yang ini saya pikir mencerdaskan, kan kita ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa kan ceritanya. Sebagai jurnalis ya. Ya sebagai jurnalis. Hari ini kontestasi politik itu sebagai wadah untuk kemudian mencerdaskan. Dan seperti yang saya tadi sampaikan bahwa bagaimana menjelaskan. Sebenarnya tidak perlu dijelaskan. Mereka tidak akan perlu dijelaskan ketika kemudian mereka sudah memahami. Kita akan menguras energi itu ya untuk menjelaskan siapa kita. Di momen ini semua menjelaskan dirinya. Hari ini, ya mengaku semuanya mengaku dirinya orang baik dan pasti orang baik, orang baik ya. Nah hari ini tapi biarkan mereka yang menilai dan menelaah mana yang memang patut dan representatif untuk kemudian ditempatkan di posisi itu, karena kedaulatan tertinggi kan di rakyat. Nah, kita kembali ini ya. Di 2019 dapat 1000 suara, dengan 2024 ini harapannya bisa duduk di DPR. Otomatis kan ini orang bilang isitas juga harus punya. Otomatis kan saya tahu betul mungkin waktu 2019 ya duit adalah surah besar. Apakah nanti dana uang yang keluar dari sini di Penajam ini dan Penajam lebih besar daripada dibanding Saya nggak bisa pasti, Bang. Yang jelas hari ini saya bergerak atas nothing tulus ya, bergerak atas apa yang dan secara finansial saya nggak bisa pungkiri saya bukan orang yang punya banyak uang, tapi adalah. Nah, untuk bicara tentang isitas karena kan ya gini hari ini orang banyak pasang baliho kita belum. Nah, tapi kita coba untuk masifkan di media sosial dengan tim-tim yang kita hari ini sembari bergerak di tingkatan grassroots ya. Pola itu saja saat ini yang kita bisa lakukan. Kalau ya apalagi ini ada digital ya. Era digital ini harusnya bisa dimanfaatin semua orang, termasuk ya caleg-caleg yang ada. Nah, era digital ini yang kemudian menjadi sarana kuat menurut saya. Dari lebih baik orang masang baliho, seberapa banyak sih baliho dan berapa kos yang kemudian dikeluarkan di baliho. Bagaimana kemudian ketika kita buat di media sosial itu langsung masuk di handphone mereka, itu jauh lebih konkret menurut saya. Terlepas bukan berarti kemudian yang masang baliho tidak konkret ya. Ya konkret, cuman kami di tim kami juga ada keterbatasan. Yang hari ini mungkin kita punya momen tertentu kemudian nanti spanduk atau baliho itu dipasang di waktu tertentu sehingga kita cuma sekali pakai. Di momentum itu udah nggak perlu masalah ketika rusak. Berarti lebih efektif melalui media sosial dengan harga murah dan pasang baliho. Gini, bayangkan aja 3 kali 4 itu presentasenya bisa sampai 500.000 misalnya. Sama ongkos pasang 1 juta. Ya ongkos pasang nggak usah lah, kalau bareng teman dengan timnya yang relawan ya 700.000 lah, 750.000 itu 1 titik. Bayangkan kalau 10 titik, bayangkan itu. Maka lebih baik di media sosial tim edit ada, terus kemudian memainkan pola bagaimana isu apa yang kemudian diangkat itu jauh lebih menarik menurut saya. Sehingga itu yang saya lakukan saat ini. Responnya? Ya respon itu banyak hal, ada yang
ada yang nyinyir, ada yang ya bahkan ada yang anggap ala caleg gak ada duit, Iya. apalah itulah ya Oh, biasa. hal biasa. Karena momen ini juga saya lakukan di warung dulu dan alhamdulillah gak akan mungkin. Ya kita realitanya kondisi ekonomi saya sama juga dengan yang dulu kok. Nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang, bahkan mungkin dulu lebih krisis ya, jauh lebih krisis. Itu bisa raut 1.000 dan pemilihnya untuk wilayah Penajam itu jauh lebih cerdas. Gua sih bilang bahwa warga karena tahun sebelumnya itu kan teknologi tidak seperti ini. Nah hari ini pemilih milenial dan Gen Z itu didominasi. Nah, dan itu menjadi sebuah kesempatan buat kalangan muda yang punya kemampuan untuk kemudian bersaing atau bersanding lah. Kalau saya sih biasanya tidak ada pertandingan ya, lebihnya bersanding dan Kalau silaturahmi door to door tetap door to door kita lakukan baik ini. Jadi ini sekarang apa? kalau tim itu kita terpecah dari beberapa wilayah, tapi kalau tim secara keseluruhan ya paling banyak ada 20 orang kayaknya. Masih jalan. Sekitar ada 2 bulanan ya kita gerak ya sampai hari ini gerak dengan metode yang tapi bukan full gas om ya, bukan full gas. Nanti ada waktunya full gas. Target suara? Target suara upaya kita bisa data yang bisa terhimpun, mudahan bisa. Kita upayakan itu bisa sampai 2000-an lah. 2000-an. Bisa dulu. 2000 sampai 3000 lah perkiraan ya. Tapi kan kita lihat ini kan masih berjalan, sementara kan sudah ada 1000 lebih ya data yang coba kita himpun, walaupun masih mentah juga. Nanti kita kan validasi ulang lagi. Kan ada 40 desa ya di Penajam. Semua dimasukin. Ngaruh kayaknya Om, kalau seandainya saya masukin semua. Iya, sudah tahu masuk semua kan? Iya. Tapi hari ini cara kita bisa saya bilang tidak masuk semua ya kita masuk semua karena media sosial kan masuk semua ya. Iya. Media Tapi sosial. silaturahminya kan harus Silaturahmi itu akan kita lakukan di momen-momen tertentu. Bahkan tongkrongan warung kopi dan dialog-dialog komunikasi dengan karena kalau ngomongin politik udah lah, orang pasti langsung bilang ada maunya aja nih. Kalau sudah banyak pengantin. Oh, beberapa kali. Ke pengantin beberapa kali, cuman ya kan nggak ada sih Om. Karena kalau ke pengantin kan menjadi silaturahmi. Biasanya kan itu kan sosialisasi murah, datang situ kasih amplop untuk pengantin terus makan kan pulang. Enggak. Jadi gini Om, saya dapat pesan bahwa masalah pengantin itu. Ya memang kadang jadi cadangan ya bicara tentang masalah pengantin. Tapi gini Om, saya dapat pesan gini. Sebenarnya pengantin itu mengundang orang yang menurut mereka itu adalah orang yang berpengaruh, bakal berpengaruh mungkin, bahkan itu menjadi sebuah kebanggaan ketika kemudian dia didatangi oleh orang tersebut. Nah, poinnya bukan bicara seberapa besar amplop yang kamu kasihkan kepada di acara itu sebetulnya, seberapa banyak kamu nyawer, bukan itu sebenarnya. Ya sudah saya harus terbuka saya karena banyak orang kesempatan. Publik jauh lebih cerdas Om. Masyarakat itu jauh lebih cerdas. Kenapa? Kalau kita ini pemain, masyarakat itu pelatihnya. Dia paling tahu bagaimana. Jadi jangan ngobrolin politik sama mereka. Bukannya masyarakat yang komentator aja. Bukan cuma loh. Dia penentu loh. Masyarakat itu penentu. Dia yang menentukan kamu naik atau tidak. Gitu. Makanya udah kalau kumpul ya kumpul dan silaturahmi, ngatiin dulu saja. Kamu jangan ngobrolin politik dan jangan melihatkan terlalu bahwa kamu hebat ya. Menurut saya enggak tepat. Karena mereka jauh lebih cerdas. Kapan mulai edukasi nanti? Tunggu momen. Momennya kapan? Tunggu momennya. Momennya di mana sudah penetapan. November ya? Iya November insya Allah. Kita akan mau berupaya maksimal. Berarti ada 3 bulan lagi. Ya kerja efektif lah. Kerja efektif. Ya kita juga berjuang atas dasar lillahi ta'ala dan semangat itu bukan cuma tumbuh dari personal saya tapi dari orang-orang atau di sekitar di lingkaran kita juga. Bagaimana mengatur antara caleg
tunggal dengan profesi sebagai bapak. Kalau di DCT nanti penetapan kayaknya saya off di momen itu saya akan off untuk di jurnalis, terus kemudian kalau sebagai orang tua nggak mungkin kan off kan? Iya. Nah, karena semangat hidup saya itu mereka bertiga itu kan yang hari ini diamanahkan ke saya untuk kemudian saya jalani. Jadi mengatur waktu itu ya, mungkin itu yang sebabnya lagi gemuk. Ya, terakhir. Ya. Poin terakhir, silakan Anda memposisikan diri, meyakinkan orang supaya set asam bisa dipilih. Silakan. Tentukan pilihanmu berdasarkan isyarat hatimu. Jangan sampai kau menentukan pilihan atas dasar intervensi sesuatu yang tidak baik. Pilih yang menurutmu benar dan punya kapasitas, bukan hanya isitas. Demikian podcast hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Syed Hasan, salah satu caleg dapil Penajam, bisa dipahami dan teruntuk bagi para pemilih. Silakan Anda memilih 2024 sesuai hati nurani. Tentu tadi disampaikan bukan kanisitas, Anda visi misi, faktor kedekatan dan mau memperjuangkan kepentingan masyarakat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mantap konsep.